Halo teman-teman, tahu gak sih, waktu aku lagi nungguin bus di halte, aku dengar ada suara sirine ambulan dari kejauhan. Suara tersebut semakin mendekat ke arah aku berdiri. Semakin ambulan mendekat, maka suara sirinenya akan semakin jelas dan keras aku dengarkan. Namun, setelah ambulans melewati aku dan berlalu menjauh, suara sirinenya berubah menjadi lebih rendah hingga enggak terdengar lagi. Kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Apakah sopir ambulans sengaja mengubah volume sirinenya? Ya kali, gabut banget gak sih? Sempet-sempetnya naik turunin volume tiap kali ngelewatin aku. Ternyata, sopir ambulan enggak mengganti volume suaranya dengan sengaja. Dia enggak senggabut itu kok. Ada suatu efek yang memengaruhi perubahan volume pada nada sirine, yaitu efek Doppler. Jadi, apa sih efek Doppler itu? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Contoh efek Doppler pada gelombang bunyi yang paling sederhana adalah saat kamu mendengar suara sirine ambulan atau pemadam kebakaran dari jauh, kemudian mendekat dan menjauhi kamu lagi. Ngomong-ngomong, siapa sih yang pertama kali menjelaskan Doppler effect? Yap, tepat sekali. Dari namanya aja udah kelihatan kan bahwa Doppler effect ini dijelaskan pertama kali oleh fisikawan Austria Christian Doppler pada tahun 1842. Balik lagi deh, setelah mengetahui pengertian dan sejarah singkatnya, kita lanjut ke rumus atau cara menghitung Doppler effect yuk. Gimana cara ngitung frekuensi yang diterima pendengar setiap kali si ambulan mendekat dan menjauh? Jawabannya ada di sini. Berikut cara menghitung frekuensi pendengar pada efek Doppler. Dari persamaan di atas, diketahui bahwa frekuensi pendengar berbanding lurus dengan frekuensi sumber bunyi, enggak berbanding lurus dengan kecepatan pendengar dan kecepatan bunyi, serta enggak berbanding terbalik dengan kecepatan sumber bunyi. Bingung nggak sama uraian di atas? Kalau aku sih bingung. Ketika sirine ambulans sebagai sumber bunyi bergerak mendekati kita, maka frekuensi akan lebih tinggi karena Vs bernilai negatif. Sebaliknya, ketika sirine ambulans menjauhi kita, maka Vs akan bernilai positif sehingga frekuensi akan semakin rendah. Sekarang, coba ubah posisi kita. Ketika kita sebagai pendengar mendekati sumber suara, maka nilai Vp akan bernilai positif sehingga frekuensi akan semakin tinggi, sedangkan Vv akan menjadi negatif ketika kita menjauhi sumber suara. Bisa kita simpulkan bahwa bunyi yang didengar oleh pendengar akan menghasilkan nilai frekuensi yang semakin besar jika sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekat. Jadi, supaya frekuensinya makin tinggi, dibutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jangan kayak doi, maunya diusahain tapi nggak mau usaha balik. Selanjutnya, manfaat efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengukur kecepatan bintang dan galaksi. Sebelumnya aku udah bilang kalau efek ini tuh jangkauannya luas banget, nggak hanya disiplin ilmu fisika aja. Salah satunya dalam bidang astronomi. Yang kedua, mendiagnosis masalah vaskular. Manfaat efek Doppler yang membantu diagnosa medis terdapat dalam ekokardiogram dan ultrasonografi. Keduanya memanfaatkan Doppler effect untuk mengukur arah dan kecepatan aliran darah pada arteri dan vena. Intinya, efek ini dimanfaatkan untuk mendiagnosis masalah vaskular. Kesimpulannya, efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Gimana nih? Sampai sini udah paham kan tentang efek Doppler? Kalau gitu, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih.